Salam kejujuran. Hari ini alhamdulillah Allah masih memberi takdir hidup buat saya untuk berkarya. Itu pun atas kehendak Allah, atas garis nasib yang diberikan Allah kepada saya untuk tetap bisa menjalankan semua ketetapannya, semua takdirnya, semua garis nasib yang diberikan Allah buat saya. Kali ini judulnya Simfoni Ruang Dada. Saya minta maaf kalau ada tempo dan dinamiknya yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan aturan menyanyi, atau kalau ada penggalan nada yang mirip atau sama dengan lagu lain, saya minta maaf, itu bukan atas kemauan saya. Semua saya lakukan atas garis nasib, takdir, kehendak Allah, program hidup yang diberikan Allah kepada saya ketika saya masih dalam kandungan, dan sekian puluh tahun berikutnya program Allah itu, garis nasib takdir yang diberikan Allah itu baru terrealisasi pada hari ini, atau baru dikonkretkan hari ini, atau baru kejadiannya hari ini. Itu semua atas kehendak Allah, atas garis nasib dari Allah untuk saya, dan saya laksanakan dengan suara apa adanya, karena saya bukan penyanyi dan usia pun bukan usia untuk belajar menyanyi, tapi saya laksanakan semua perintahnya. Saya tunduk patuh melaksanakan ketetapannya yang baru hari ini dikonkretkan, atau ketetapan itu baru terjadi pada hari ini. Judulnya Simfoni Ruang Dada. Dengarlah nada-nada dari ruang dada. Ia tiada dusta apa yang dikata. Nada murni dan lembut, ramah, sopan dan santun. Siapa mendengarnya pasti akan tertegun. Tapi mengapa bila dada berkata iya, kaki dan tangan serta mulut menyangkalnya? Coba dengarkan denting nada di dalam dada. Duduk berbaring, renungkanlah apa katanya. Hayatilah dan resapi dengan penuh sukma. Ia takkan hianati perintah ilahi. Samakanlah irama dengan ruang dada, pasti akan tercipta simfoni yang indah. Hidup damai dan tenang, aman, nyaman, sentosa. Siapa yang saksikan pasti ikut bahagia. Tapi mengapa
bila dada berkata iya, kaki dan tangan serta mulut menyangkalnya. Coba dengarkan denting nada di dalam dada. Duduk berbaring, renungkanlah apa katanya. Hayatilah dan resapi dengan penuh sukma. Ia takkan hianati perintah ilahi. Tapi mengapa bila dada berkata iya, kaki dan tangan serta mulut menyangkalnya. Coba dengarkan denting nada di dalam dada. Duduk berbaring, renungkanlah apa katanya. Hayatilah dan resapi dengan penuh sukma. Ia takkan hianati perintah ilahi. Jadi begitulah ceritanya tentang ruang dada. Bagaimana kita sehari-hari berkata, berbuat, berasal dari dada kita sendiri. Kalau zaman sekarang orang mengatakannya hati, tapi dalam cerita yang lain ada informasi bahwa Nabi mengatakan segumpal daging, terserah pemahaman masing-masing, tetapi di dalam dada kita yang selalu kita dengarkan, kita renungkan dengan segala penuh konsentrasi, fokus, bahwa apa yang ada di dalam dada kita yakini sepenuhnya berasal dari Allah. Hanya kadang-kadang sebagian kita menyangkalnya, menolaknya dengan berbagai macam cara. Antara kata hati dengan perbuatan itu kadang-kadang tidak sinkron, karena ada sesuatu hal, mungkin ada menyembunyikan sesuatu supaya tidak diketahui oleh orang lain, atau mungkin menyelamatkan sesuatu yang lain. Kita tidak tahu, itu bisa saja terjadi. Bisa saja, setiap apa yang ada di hati, terkadang indera kita menolaknya, tidak mau melaksanakannya seperti itu. Ucapan kita, lidah kita, atau perbuatan kita, jangan gitulah, jangan. Ya memang begitu sih, tapi begitu ya, kira-kira begitu. Jadi mulai hari ini, mari kita biasakan untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi kehidupan kita, dan kita memulainya dengan cara menyadari
bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan, maka kita berhati-hati untuk berbuat dan berkata-kata. Apapun itu, sekecil apapun perbuatan kita, kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Hasil pertanggungjawaban kita itu nanti secara konkret di akhirat nanti, antara surga atau neraka. Berbuat kebenaran mendapatkan surga, berbuat ketidakbenaran mendapatkan neraka. Tapi setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita dalam hidup sehari-hari bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada kausalitas, ada sebab akibat. Karena kita berbuat ini, maka akan mengakibatkan seperti ini. Karena kita pernah menyakiti seseorang, suatu saat kita juga akan disakiti oleh orang lain yang kita tidak tahu orang itu dari siapa, kapan, bagaimana caranya, kita tidak tahu. Tapi secara dalam kehidupan kita sehari itu berlaku, terjadi kejadian-kejadian sebab akibat. Jadi bukan kebetulan misalnya kita bersedekah, bukan. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa pada suatu hari nanti dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang suka bersedekah. Zakat, infak, sedekah, donasi. Kenapa bisa kita melakukan? Karena kita dikasih rezeki, ada kelebihan uang, ada kelebihan rezeki. Maka bisa melakukan sedekah. Nah, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba bahwa kita, sesuatu yang kebetulan kita bersedekah atau melakukan kegiatan lain. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan itu pun sudah ada ketetapannya dari Allah sejak kita dalam kandungan. Contoh kecil, kita zaman dulu punya kaset namanya pita kaset, kaset lagu zaman dulu, lagu siapa, satu kaset penuh biasanya isinya 12 lagu. Zaman dulu. Kalau sekarang kita menggunakan MP3 atau MP4 segala macam. Lagu yang pertama yang dimasukkan di dalam alat perekam ini akan berulang, akan berlanjut pada lagu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan tidak mungkin lagu kelima melompat ke lagu pertama. Pita kaset yang kita punya, kalau dia lagu nomor 5, pasti isinya lagu yang nomor 5. Kecuali pihak produsennya punya kekeliruan, kita tidak tahu. Secara umum, isi kaset itu kalau kita putar, maka lagu pertama adalah lagu pertama, lagu ke-12, lagu ke-12. Lagu ke-12 tidak bisa kita pindahkan menjadi lagu pertama atau lagu ketiga. Lagu ketiga jadi ke-6 nggak bisa. Karena sudah itu isinya. Nah seperti itulah kita punya kehendak Allah, kita diberi kehendak oleh Allah, atau program, atau garis hidup, nasib, atau takdir di dalam kandungan kita sudah diberi yang seperti itu. Contoh seperti ini, saya tidak tahu sama sekali. Ternyata baru hari ini saya konkretkan. Itu pun bukan atas kemauan saya bahwa hari ini akan saya konkretkan, tapi sudah ada dalam takdir Allah bahwa pada hari ini saya akan membuat video, syair dan lagu yang sudah saya tulis sebelumnya. Setiap kata-kata, setiap kalimat, setiap paragraf pasti
akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap isi-isinya akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah. Bisa saja dicontoh orang, iya ya kita harus mendengarkan kata hati. Iya ya kita harus mengikuti seperti lagu itu. Itu saya pertanggungjawabkan. Dan setiap perbuatan ini bagi saya, ya Allah, semoga Engkau menilai ini sebagai satu amal ibadah buat saya. Saya mendapatkan pahala untuk kehidupan di akhirat nanti. Dan semoga saya dimasukkan ke dalam sebagai penduduk atau penghuni surga. Dan semoga saya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan, kata-kata, kalimat alimiah yang tidak benar, yang akan menjerumuskan saya kepada perbuatan ketidakbenaran yang berujung kepada neraka. Jadi saya pertanggungjawabkan kata demi kata. Setiap segala sesuatu, apapun itu, sekecil apapun itu, dipertanggungjawabkan. Sekarang saya lanjutkan dengan ketetapan berikutnya, nasib berikutnya. Apakah seperti yang saya bayangkan, ekspektasi saya bisa bagus atau tidak? Saya tidak tahu karena belum terjadi. Akan terjadi nanti, akan bisa saya lihat setelah saya menonton rekamannya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melakukan sesuatu walaupun tidak direkam, tapi kita bisa mengingat kembali. Ya Allah, tadi pagi saya sudah berkata gak benar. Ngomongin seseorang, memfitnah seseorang. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dan beri hamba kekuatan untuk menjauhkan diri dari segala fitnah. Berbuat fitnah, berkata fitnah. Dan semoga besok ya Allah tidak berbuat begitu lagi. Kalau kebaikan, kebenaran, ya Allah, alhamdulillah, semoga Engkau anggap ini amal ibadah kebaikan saya. Dan semoga besok saya selalu diberi kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran darimu. Syukur alhamdulillah kalau besok bangun tidur masih hidup. Kalau besok bangun-bangun sudah di akhirat, ya Allah, saya tidak tahu apa yang berikutnya terjadi. Itu namanya kita introspeksi diri segera. Tapi zaman sekarang teknologi, rekaman, video, foto, itu sudah sangat maju, bisa kita baca ulang. Ya Allah, kok kemarin saya berkata begini ya? Begitu. Oh begini ya, sepanjang video saya mengatakan begini, saya mengucapkan ini. Oh ada yang kurang, oh suara saya serak, oh suara saya jelek ya, oh tempo dan dinamiknya tadi pada paragraf kedua agak keliru, agak terlalu cepat, bisa dilihat. Begitu juga kehidupan sehari-hari yang tidak kita rekam, bisa kita introspeksi. Salah.
dengan perbuatan kita, berkata dan berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan kehidupan untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dari mana kita mulai kejujuran? Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kita manusia tidak punya daya apapun, tidak punya kekuatan apapun, kecuali atas kehendak Allah. Kita hanya tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah agar menjadi hamba yang berserah diri, pasrah, nurut, patuh, pasrah, sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.